bertanya tentang KKB. Ibu mau memasang KB. Ya, Sebelumnya ibu udah pernah dengar tentang KB? pernah pil KB pil. Dari siapa ibu? dari teman. Dari teman. Ibu tahu bagaimana cara pemakaiannya serta efek sampingnya? Belum. Belum. Sebenarnya KB ini ada berapa jenisnya ibu? Ada berapa metode juga? Ibu mau jelaskan berapa metode KB? Ya. Untuk ibu, untuk KB sendiri ada beberapa metode ibu. Ada yang alamiah, ada yang sederhana, ada menggunakan hormon dan juga menggunakan. Ada juga yang mantap ibu untuk selamanya. Untuk KB alamiah ada mal ibu. Mal itu adalah metode aminorelaksasi. Metode aminorelaksasi ini adalah KB untuk ibu menyusui yang bayinya kurang dari 6 bulan dan ibunya menyusui bayinya rutin 42 jam. Jadi metode mal ini efektif ibu tapi seru. Kemudian ada pantang berkala. Pantang berkala ini ibu lebih sebelumnya harus mengetahui dulu berapa siklus haid ibu. Berapa siklusnya, ada 30, 20, 28. Ibu harus mengetahui untuk menentukan kapan usia subur. Di saat tidak subur baru melakukan hubungan. Begitu kira-kira untuk yang pantang berkala. Kemudian ada metode sederhana. Metode sederhana ini contohnya itu kondom. Kondom ini efektif ibu, tetapi kondom ini efek sampingnya apabila terjadi kebocoran nantinya dapat menyebabkan kondomnya tidak tumbuh lagi. Tapi ibu, kondom ini merupakan satu-satunya alat kontrasepsi yang dapat mencegah dari infeksi menular. Kemudian ada metode hormonal. Jenis KB ini yang seperti yang bilang tadi, pil itu adalah termasuk jenis KB yang mengandung hormon. Nah, KB mengandung hormon ini bukan pil saja ibu, ada beberapa. Ada pil, ada 2 ibu, ada pil menyusui dan juga tidak. Kemudian ada suntik itu ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, dan juga ada 6 bulan. Ibu udah tahu efek samping dari KB pil tadi? Belum. Nah, ini saya akan jelaskan efek samping dari KB pil. KB pil ini tuh efektif ibu, tapi syaratnya ibu harus menggunakannya, konsumsinya itu sesuai dengan ketentuan. Jadi itu ibu. Kemudian efek sampingnya nanti kalau pil ini, kalau ibu tidak efek samping pil ini bisa mempengaruhi pola haid, bisa haidnya menjadi lebih banyak atau lebih sedikit, dapat mempengaruhi tekanan darah ibu, bisa jerawat, ibu bisa mempengaruhi berat badan juga. Kemudian untuk suntiknya ada 2 ibu, ada suntik yang 1 bulan dan juga ada suntik 3 bulan. Kedua-duanya menggunakan hormon. Nah, untuk yang 1 bulan ini ibu, dia efektif ibu, tapi ya begitu saya bilang tadi harus digunakan sesuai dengan ketentuan. Nanti kalau ibu memilih suntik, saya akan berikan form untuk pengingat kapan ibu mau menggunakan, kapan untuk pengulangan suntiknya. Nah, untuk suntik ini kalau yang 1 bulan efeknya akan mempengaruhi pola haid. Misalnya dalam 1 bulan itu ibu mendapatkan haid lebih dari 1 kali, itu suntik 1 bulan ibu, dan juga dapat mempengaruhi tekanan darah ibu, bisa sakit kepala ibu. Kemudian yang suntik 3 bulan, nah suntik 3 bulan ini juga ada formnya nanti ibu. Kalau seandainya ibu milih suntik 3 bulan juga ada formnya nanti ibu. Untuk efek sampingnya sama ibu, rata-rata kalau yang pakai hormon ini dapat mempengaruhi pola haid biasanya. Kalau yang 3 bulan ini ada ibu di beberapa orang efek sampingnya itu bisa tidak haidnya dapat mempengaruhi berat badan juga, ada yang kejerawatan, ada yang tensi tinggi, begitu untuk efek sampingnya ibu. Kalau yang implan untuk implan hampir sama, efek sampingnya hampir sama semuanya ibu, karena metode hormonal ini adalah hormon, ada zat yang dimasukkan dalam tubuh kita, jadi mempengaruhi hormon yang ada dalam tubuh kita ibu. Tetapi ibu, yang perlu ibu ingat, efek samping yang saya bilang tadi reaksinya berbeda-beda terhadap setiap orang, berbeda-beda. Bisa ada yang kena efek samping, bahkan ada yang tidak gitu ibu. Tetapi implan jika menggunakan hormon
implan itu perlu dilakukan tindakan insisi di bagian sini ibu, nantinya ada disuntik sama dengan suntik, tapi ini lebih ada alat yang dimasukkan. Untuk efek sampingnya rata-rata hormon itu hampir sama ibu, karena menggunakan hormon ada zat yang dipengaruhi, ada zat yang masuk dalam tubuh, kemudian mempengaruhi tubuh ibu, pasti ada reaksi. Tetapi setiap reaksi dari efek samping tubuh orang itu berbeda-beda. Ibu ada yang penjelasan lagi. Ya. Kemudian ada AKDR itu. AKDR ini ada juga yang pakai hormon, tapi di sini nggak ada yang pakai hormon ibu, yang ada cuma yang biasa yang pakai hormon. Tetapi kalau implan, kalau AKDR itu nantinya memerlukan pemasangannya nanti itu di dalam rahim ibu. Ada beberapa, kalau ibu memilih AKDR nanti saya akan jelaskan lebih lanjut gitu ya ibu. Kemudian ada KB mantap. KB mantap itu yang melakukan tindakan operasi, biasanya dilakukan orang yang tidak mampu anak. Setelah penjelasan saya, ibu gimana ibu udah ada pilihannya menggunakan KB apa? Tetap pil. Oh, ibu tetap menggunakan pil. Oke, baiklah ibu. Sebelumnya saya ingin tahu dulu ibu kenapa ingin menggunakan KB? Punya anak satu. Udah punya anak 6 bulan. Oh, udah punya anak satu 6 bulan ibu. Oh, jadi tujuannya ibu mau menjalankan kehamilan itu, menjarakkan antara anak pertama ibu dan anak kedua begitu ibu? Ya. Oke, ibu menggunakan pil bisa karena ibu sekarang sedang menyusui kan ibu? Ya. Menyusui ya. Ibu akan saya kasih nanti pil khusus untuk ibu menyusui. Ibu menggunakan pil, nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada ibu. Ya ibu, apakah ibu bersedia? Sebelumnya suami ibu tahu ibu mau menggunakan KB? Tahu. Tahu. Suaminya ada di bawah. Ada. Oh, nanti kalau menjelaskan pada suaminya. Ya, nanti kalau seandainya suaminya setuju, nanti ada info konsen namanya ibu surat persetujuan penggunaan alat kontrasepsi. Nanti suaminya tanda tangan di sini ya ibu. Ya. Oke, karena ibu pilih pil, akan ada pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah ibunya sedang haid? Ya. Oh, sedang haid. Hari keberapa ibu haid? Kedua. Ini haid pertama setelah melahirkan. Oh, haid pertama setelah melahirkan ibu, hari kedua. Ya. Oke. Kemudian ibu sekarang menyusui? Ya. Menyusui ya. Ibu pernah nggak keluar darah dari darah ibu di luar masa haid? Pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Oke. Ibu pernah nggak bu ada anemia dari isi? Pernah pemeriksaan anemia nggak bu? Pernah. Ada riwayat anemia? Enggak. Nggak pernah. Ibu pernah sakit kepala nggak bu? Sakit kepalanya itu nggak tertahankan sakit, nggak pernah nggak? Enggak. Nggak pernah. Ibu pernah nggak di betis ibu ada sakit, sakit yang tidak tertahankan? Bagian betis, paha, dada, atau bagian kaki lainnya pernah nggak? Enggak pernah. Ibu ada riwayat penyakit nggak? Penyakit keluarga atau pernah menderita asma atau penyakit lainnya pernah nggak? Ya. Untuk tekanan darahnya biasanya berapa ibu? Normal. Normal biasanya ya. Ibu ada masa nggak di dadanya, di payudaranya ada benjolan nggak? Pernah nggak? Ibu sekarang mengkonsumsi obat-obatan dari dokter ada nggak? Mbak Roti itu ada. Oke ibu, kan dari hasil penapisannya ibu bisa menggunakan alat kontrasepsi pil. Tapi sebelumnya kita periksa dulu tekanan darah ibu ya ibu. Ini ibu. Ini persiapan.
udah menggunakan KBP ya ibu, karena hasil pemeriksaannya normal, tensi ibu dalam batas normal, ibu tidak demam, tidak ada hipertensi, dan juga tidak ada penyakit. Nah, ini yang harus ibu tanda tangani ya ibu, ini namanya infokonsen surat persetujuan penggunaan alat kontrasepsi. Ini tersangat di sini ya ibu. Suami ibu ada, tuh kami suaminya ibu, ini ya ibu. Nah, kok saya mau ambil ini bu, ini karena ibu memilih menggunakan KB pil tadi, karena setuju juga menyusui, saya berikan ini pil khusus untuk ibu menyusui ibu. Nah, ini ibu, ini kan berbeda-beda nih, berbeda warnanya. Ini jumlahnya 30, warnanya berbeda-beda. Tadi kan sudah saya jelaskan, tapi saya ulangi lagi ya ibu. Ini untuk pil itu diminum itu setiap hari. Nanti ibu, kan ibu sekarang sedang haid nih, hari kedua ya ibu. Ini dulu bu, yang putih dulu, karena ini ibu, karena yang putih ini diminum saat menstruasi. Ibu diminum ini hari kedua kan bu, diminum sampai habis saat ibu menstruasi. Kalau ibu misalnya udah habis menstruasi, haidnya udah habis, lanjut lagi ke yang kuning ibu. Nah, ke yang kuning, ini kan tanda panahnya bu. Jadi kalau udah mendekati yang ini bu, yang ini kan mau haid lagi nih bulan depan. Ibu datang lagi ke sini untuk minta pilnya lagi ya ibu, untuk kontrol ulangnya. Apakah ibu udah mengerti masuk penjelasan? Sudah. Terima kasih.